wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mewah ini. Mewah kalau dibandingkan dengan para pelaut di perahu di tengah laut, ini pasti lebih mewah. Bertemu di tempat ini untuk berbagi informasi. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, karena pada prinsipnya apa yang saya sajikan nantinya adalah informasi yang saya peroleh dari Mandar. Jadi, terima kasih kepada moderator. Jadi kalau sekian kali dan di dalam 4 sampai dengan 5 tahun terakhir saya pulang pergi ke Mandar untuk belajar tentang sejarah maritim Mandar, maka sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mengembalikan pengetahuan itu kepada orang Mandar. Sebab apa? Dengan begitu saya bisa mendapatkan respon dari bapak sekalian. Di sini ada tokoh-tokoh Mandar yang sempat saya sebutkan, Pak Nurdin Ahmad, kemudian Pak Haji Murad yang tadi sudah bercerita tentang Bahar Lopa, dan lebih khusus saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Pelaksana Pak Syahrir yang telah mengundang saya untuk datang ke sini. Sebetulnya saya sempat menunda untuk tidak datang karena kondisi kesehatan saya kurang maksimal. Tetapi ada 2 hal yang membuat saya harus datang. Yang pertama, karena undangan dari Balai Pelestarian Sejarah dan Budaya, sebab lembaga inilah pertama kalinya saya memperkenalkan rencana riset saya, dan ini pula yang terakhir kali setelah melewati proses ini saya menjadikan hasil akhir. Jadi ini merupakan satu kesempatan emas yang harus saya manfaatkan. Yang kedua, karena seminarnya di Mandar. Kalau mungkin seminarnya di Jeneponton ke sama simpang-simpang, tapi karena seminarnya di Mandar, maka saya berupaya untuk hadir. Karena bagi saya kembali di sini itu mengingatkan saya tentang kenangan ketika saya melakukan perjalanan penelitian, terutama di Majene dan juga di pedalaman Majene, di Tante sampai di Tanggasura. Sekarang untuk menelusuri bagaimana jaringan aktivitas para pelaut Mandar. Membicarakan pelaut memang tidak selalu membicarakan semata yang terjadi di laut, tetapi apa yang terjadi di laut itu banyak ditentukan di darat. Ambil contoh, tidak mungkin pedagang Mandar berdagang jauh sampai ke Singapura, sampai ke Maluku, kalau tidak membawa komoditas yang dihasilkan dari darat. Ya, misalnya membawa kopra, ya kan, membawa kopi dan yang lain. Itu semua hasil darat yang dibawa ke laut. Sehingga hubungan antara dunia laut dengan dunia darat itu sebetulnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya akan selalu saling melengkapi. Nah, tentu oleh karena ini adalah satu penelitian yang sudah saya lakukan sedemikian kali, maka penyajiannya memang sedikit, ya bahasanya sangat akademik. Ya, saya berharap bisa dicerna, atau kalau ada yang tidak dapat dipahami bisa didiskusikan. Saya menggunakan istilah historiografi maritim Mandar, pendekatan dari dalam. Saya ingin bercerita dulu. Pada tahun 2016, ketika rencana riset saya ajukan di UI, di Universitas Indonesia sebagai bakal proposal, banyak para profesor menanyakan, Mas, Mandar itu di mana? Mandar itu Bugis yang mana? Mandar itu Makassar yang mana?
menyorot tidak tahu tentang Mandar. Tahun 2016, setiap kali seminar 2017, 2018, pertanyaan itu selalu muncul. Ini mengindikasikan bahwa ingatan bangsa Indonesia tentang Mandar tidak banyak diketahui. Kita mengenal Mandar sebagai suku bangsa di Sulawesi Barat atau di Sulawesi Selatan dulu, tetapi di pusat orang tidak banyak mengetahui. Sehingga memperkenalkan Mandar pun punya tantangan tersendiri. Itu bagaimana kita mengenal Mandar. Yang kedua, mempelajari Mandar juga diperhadapkan pada tantangan yang kedua. Tantangan yang dimaksud adalah bahwa informasi tentang Mandar selalu terkait atau menjadi bagian dari sejarah Bugis Makassar. Ya, di sini saya katakan bahwa sejarah Maritim Mandar masih ditulis sebagai bagian dari Bugis Makassar. Jadi kalau kita ingin tahu sejarah Maritim Mandar, ingin tahu sejarah Mandar, baca sejarah Bugis Makassar. Nanti setelah sekian lama baru terdapat, oh di sana ada juga Mandar. Mandar sebagai pelengkap di dalam narasi sejarah maritim Indonesia berkaitan dengan Bugis Makassar. Nah, saya berpikir bahwa andaikan sejarah itu adalah satu album kehidupan, album foto keluarga begitu. Jadi Indonesia adalah sebuah satu keluarga, dan masing-masing orang mencari anggota keluarganya lewat album-album itu, maka Mandar belum menjadi satu bagian dari gambar-gambar yang bertempel itu. Dia menjadi bayang-bayang di antara Bugis atau Makassar, sehingga warna Mandar tidak kelihatan. Oleh karena itu, penelitian ini saya lakukan agar bagaimana menghadirkan Mandar satu bagian, sama seperti Bugis, sama seperti Makassar di dalam historiografi Indonesia atau di dalam sejarah Indonesia. Sebelum lebih jauh saya sampaikan, saya menggunakan istilah historiografi. Yang dimaksud adalah penulisan sejarah. Jadi kalau di kampus secara akademik menyebutnya historiografi. Jadi penulisan sejarah atau historiografi. Nah, untuk menjelaskan bagaimana Mandar hilang dinamika sejarah Nusantara, fokus saya pada dua pelabuhan, yaitu pelabuhan Papua dan pelabuhan Majene. Mengapa dua pelabuhan ini saya pilih? Sesungguhnya ada banyak pelabuhan di Mandar. Ada pelabuhan Sapalagiang, ada pelabuhan Balanupa, ada pelabuhan Segara, ada pelabuhan Mamuju, ada pelabuhan Pasangkayu, Tapalang, kemudian sebagainya. Ada banyak pelabuhan. Tetapi di antara semua pelabuhan yang saya perhatikan, tingkat kesibukan aktivitas pelabuhan yang paling tinggi di seluruh dari semua pelabuhan di Mandar itu hanya dua, pelabuhan Majene dan pelabuhan Pembawa. Ini berdasarkan statistik pelayaran, bukan berdasarkan perkiraan. Jadi ada angkanya sekian setiap tahun masuk kapalnya, yang keluar berapa kapal, berapa perahu, itu ada setiap tahun. Nah, dari sisi kesibukan pelabuhan. Yang kedua, pelabuhan ini punya keunikan, oleh karena dia seperti saya menyebutnya pelabuhan kembar. Kembar yang dimaksud adalah bahwa dua pelabuhan ini berfungsi pada musim yang berbeda. Lebih mudahnya saya berikan petanya. Saya perlihatkan petanya. Dua pelabuhan berada pertama di Teluk Mandar, pelabuhan Majene. Yang kedua, pelabuhan Pabawang adanya pas berhadapan dengan Selat Makassar. Selat Makassar dan kawasan ini mengenal angin musim timur dan angin musim barat. Pada saat angin musim timur atau tenggara, pelabuhan Majene adalah tempat yang tidak aman, terbuka. Sehingga di musim timur praktis tidak ada praktis tidak ada perahu yang berlabuh di pelabuhan Majene. Perahu-perahu yang berlayar di singgah atau berlabuh bukan muat di pelabuhan Papua.
karena pelabuhan Pambawang terhidup pada musim timur atau tenggara. Sebaliknya, pada musim barat, pelabuhan Pambawang terbuka dari angin musim barat. Tidak bisa perahu berlabuh di Pambawang. Ambil contoh di tahun 20-an, kapal Sikoci KPM itu hancur. Padahal teknologinya sudah sangat tinggi, dihantam ombak hancur saja. Nah, maka perahu akan berlabuh di pelabuhan Majene. Jadi pusat pelayaran pun berpindah, pusat perdagangan, pusat kegiatan pasar itu berpindah sesuai dengan angin musim. Maka pelabuhan Majene menjadi pasar yang paling ramai pada musim barat. Sedangkan pelabuhan Pambawang dan pasar Pambawang itu sangat ramai di musim timur. Keramaian penduduk pun juga begitu. Ini saya temukan hanya pada dua pelabuhan ini. Di dalam deskripsi laporan-laporan Belanda pun dua pelabuhan ini selalu disebut secara bersamaan. Makanya saya menyebutnya pelabuhan tunggal. Nah, mengapa harus bertolak dari pelabuhan tunggal ini? Asumsi saya adalah bahwa berfungsi dan tidaknya satu dari dua pelabuhan ini menentukan masa depan sejarah pelayaran Manda. Dan ini nanti sebentar kita akan buktikan apakah betul dari itu dalam sejarah. Nah, dari itu semua saya coba untuk memberikan satu pembagian atau periodisasi dalam sejarah pelayaran Manda. Periode yang pertama ini disebut dengan periode kejayaan. Di sini kita betul-betul menemukan betapa makmur dan kayanya orang Manda. Ya. Oleh karena mereka semua bisa menikmati kekayaan dari hasil pelayaran dan perdagangan. Mungkin pada masa itu juga orang mau sekolah pun juga suka, karena lebih menggiurkan menjadi pelaut, sekali melaut bisa setahun 2 tahun dinikmati hasil perdagangan. Nah, di masa kejayaan, ini foto yang saya ambil adalah foto pelabuhan Majene yang sekarang yang disebut ini. Ini pemdongan di sana, ini perahu-perahu. Jadi ini pada musim barat. Ya. Ini banyak perahunya, ada Padewakan di sana, ada Palari, di sini ada Paskur, di sini ada perahu lete, ini juga ada perahu lete. Perahu lete dan lagi membuat rotan. Ini perahu lete yang dibongkar muat di pelabuhan Majene yang sekarang di depan situ. Ya, dulu paling ramai di situ. Ya, bisa dibayangkan kapal pemerintah saja, kapal dagang pemerintah saja di masa kejayaan ini mendatangi pelabuhan Majene 1 bulan 4 kali. Kapal dagang pemerintah dan cukup besar ribuan ton. Kalau sudah singgah di pelabuhan Majene itu ramai sekali. 4 kali sebulan, kali setahun. Iya kan? Dan bisa dibayangkan betapa ramainya Majene dan pasar Majene pada masa itu. Dan dari hasil perdagangan yang saya bilang, Majene tumbuh menjadi kota pelabuhan. Itulah sebabnya di awal abad ke-20, ketika Majene dianggap sebagai tempat yang paling ramai dan sumber kemakmuran, maka Belanda buru-buru segera membuat aturan untuk mengambil hasil pendapatan pajak pelabuhan Majene di tahun 1905. Tetapi tindakan itu tidak direstui, tidak disetujui oleh salah seorang tokoh Manda yang terkenal, yakni Icalo Amanawewa. Bersama dengan 150 orang pengikutnya melakukan penguasaan terhadap pelabuhan dan menyebabkan pejabat Belanda terbunuh mati di pedalaman, dan salah satu pejabatnya harus melarikan diri naik perahu lepa-lepa ke Parepare. Tindakan yang dilakukan oleh Amanawewa adalah untuk merebut pelabuhan Majene. Mengapa Majene harus disebut pelabuhannya? Karena disitulah pusat kemakmuran. Siapapun yang menguasai pelabuhan, maka dia akan menguasai sektor perekonomian. Maka ketika Belanda berupaya menguasai pelabuhan itu, Amanawewa bangkit melawan dan merebut kembali pelabuhan. Itu satu bagian dari bagaimana struktur pelayaran. Nah, dari pelabuhan Majene inilah jaringan para komandar di kawasan timur. Mereka berlayar sampai ke Ambon, malah sampai di pantai barat Papua,
Dalam satu catatan saya temukan, mereka malah sampai pada wilayah-wilayah yang tidak dikuasai oleh Belanda. Jadi sampai dengan awal abad 20, Belanda mengatakan bahwa pelaut-pelaut Mandar di Maluku itu masuk ke wilayah di luar wilayah kekuasaan Belanda. Artinya apa? Pengetahuan tentang sejarah pelayaran Mandar sekaligus bisa meruntuhkan mitos 350 tahun penjajahan dengan belajar sejarah Mandar. Karena para pelaut Mandar tiba di Kepulauan Maluku pada daerah-daerah yang tidak dikuasai Belanda. Sementara kita mengatakan sudah 350 tahun Indonesia dijajah sepenuhnya oleh Belanda. Pelaut Mandar menunjukkan itu tidak. Ketika keberadaan pelaut Mandar dilaporkan kepada Belanda, mereka mengatakan maaf itu di luar wilayah kekuasaan Belanda. Jadi dari yang kecil kita bisa membongkar yang besar. Nah, lalu kemudian dari pelabuhan Pangloa, jaringan ini sampai ke barat paling jauh sampai dengan Singapura. Periode kejayaan ini di kalangan para pelaut Mandar menyebutnya dengan zaman Anggol dan zaman Singapura. Pak Anggol dan Pak Singapura. Ada juga menyebutnya Pak Saka dan sebagainya. Nah, bagaimana pola usaha yang dikembangkan di dalam jaringan ini? Kalau ke barat, mereka bawa barang dan jumlah banyak, dan dari Mandar terutama adalah kopra. Pada zaman ini, kopra terbanyak terbesar di Sulawesi Selatan. Mandar pada bagian Sulawesi Selatan adalah dari Mandar, yang kedua baru Selayar. Nah, lalu yang ke timur pun juga demikian. Yang menarik, tadi moderator sempat menyampaikan bahwa orang Mandar, pelaut Mandar terbuka bisa dilihat ketika masa kejayaan pelayaran. Mereka mampu mengadaptasi teknologi perahu suku bahari lain. Jadi mereka tidak begitu fanatik dengan menggunakan perahu Padewakan, Palari, tetapi juga mereka menggunakan perahu lele, adaptasi dari teknologi perahu Madura. Lalu kemudian juga mereka menggunakan perahu Rabo, adaptasi dari teknologi perahu buton. Ini membuktikan bahwa Pelaut Mandar terbuka di dalam menerima teknologi di dalam hal pelayaran dan perdagangan farmasi. Nah, ini adalah rangkaian jalur perahu-perahu dagang Mandar. Ini pada Sumbaran, perahu bertolak dari pelabuhan dari pelabuhan Majene, dia akan terus sampai di Selayar. Dia akan membuka dua jalur, satu masuk ke Teluk Bone, memasarkan sebagian komoditasnya dan memberi beras sebagian di daerah Bone dan sekitarnya, lalu meneruskan pelayaran sampai ke Maluku, dan ini terutama ke Ternate. Pedagang dan pelaut Mandar di jalur ini disebut dengan Patranate. Pedagang yang berdagang di jalur Ternate. Sedangkan pedagang yang berdagang di jalur ini yang tujuan pelabuhan Ambon itu disebut dengan Pak Ambon. Ya. Nah, ini rute pelayaran. Sebaliknya pada musim barat seperti ini, perahu bertolak dari pelabuhan Majene terus ya ke Surabaya kemana terus sampai dengan Padang. Ya. Padang ini kalau baca novelnya Hamka, Tenggelamnya Kapal Pandemi, setelah saya menulis ini persis apa yang disebut Hamka itu seperti apa Pelaut Mandar dan para pedagang Mandar membawa sarung Mandar sampai ke Padang. Ya. Padahal Hamka tulisnya di tahun 30-an. Ya, ini sudah ada sejak abad ke-19 perdagangan Mandar di Padang. Nah, ini sampai di Singapura. Ini barang-barang yang dibawa. Ya. Barang ekspor terutama kopra, kain tenun dari Mandar tentunya, ikan kering, ikan, kapok dan seterusnya. Dan kembali membawa keramik, guci, benang dan sebagainya yang akan dibawa kembali ke Indonesia. Ini pola yang terjadi dan secara teratur di periode kejayaan ini. Nah, berikutnya adalah masa bertahan. Bertahan oleh karena aktivitas berlayar yang jauh sampai Singapura sampai Ambon itu sudah tidak bisa lagi dilanjutkan. Oleh karena apa? Kita tahu ini adalah periode akhir zaman Hindia Belanda dan awal datangnya Jepang.
aktivitas pelayaran lintas jauh ya itu sudah sulit dilakukan, sehingga mereka hanya melakukan pelayaran pada jarak dekat saja atau pelayaran pantai barat. Jadi Pelaut Mandar dari Mandar sini berlayar paling jauh sampai ke Toli-Toli, putar lagi begitu. Mengapa? Mereka nggak bisa menyeberangi Selat Makassar ke Kalimantan karena ancaman pelayaran begitu tinggi. Salah satu bukti bahwa pelayaran tidak aman pada saat itu adalah tenggelamnya salah satu kapal sekolah angkatan laut Jepang di perairan Majene, yang dugaan saya sekarang yang ada di Tanjung Merangas itu. Di antara semua beberapa bacaan yang saya baca, hanya ada satu keterangan tentang tenggelamnya kapal Jepang di perairan Majene dan itu sekarang nampak di Tanjung Merangas. Saya mendapatkan itu langsung dari catatan harian PC Semua, yang tak lain adalah korban dari peristiwa penembakan kapal Selam Amerika Serikat terhadap kapal Jepang itu di perairan Majene. Semua awaknya selamat dan diselamatkan oleh penduduk di Majene. Nah, itu membuktikan bahwa pelayaran pada masa itu tidak aman. Nah, apa yang terjadi pada masa ini yang menarik adalah ketika proklamasi didengungkan, Pelaut Mandar ternyata punya kontribusi yang sangat besar. Pertama, pada awal revolusi, Pelaut Mandar cukup besar pengaruhnya, kontribusinya di dalam ekspedisi para pejuang dari Jawa ke Sulawesi dan dari Sulawesi ke Jawa. Saya ambil satu contoh sebagai yang masih bisa kita lihat sampai sekarang adalah perahu Kapten Pahlawan Laut yang miniaturnya ibu dan bapak bisa lihat di Pangkep. Kalau di Pangkep di Sungai Siang atau di Sungai Malaka, situ ada miniatur perahu di pinggir jalan. Namanya itu adalah perahu Kapten Pahlawan Laut. Itu adalah perahu orang Mandar yang pastinya sekarang tersimpan di Museum Angkatan Laut Surabaya. Saya 2 minggu lalu dari sana, dan ketika tiba di sana oleh penjaganya satu letnan kolonel, dia katakan ini perahu Mandar. Dan itu adalah satu-satunya perahu yang lolos dari penghancuran oleh Belanda di zaman revolusi. Satu-satunya di Indonesia. Dan itu dari Mandar. Jadi suatu kebanggaan bagi orang Mandar, dan alangkah sedihnya kalau orang Mandar sendiri tidak pernah melihat laut di sana. Ya, sangat menyedihkan. Karena itu sekaligus membuktikan bahwa revolusi Indonesia tak bisa dilepaskan dari kontribusi Pelaut Mandar. Mengapa? Berlayar pada masa itu sangat tidak aman. Hanya mereka yang menguasai pelayaranlah yang bisa menembus blokade-blokade itu. Dan orang Mandar bisa melakukan itu. Lalu kemudian yang kedua adalah di zaman revolusi, ketika Belanda melarang para pelaut dan pedagang melakukan aktivitasnya, orang Mandar malah membuka jalur perdagangan ke utara, ke Tawau, melakukan apa yang kita sebut dengan Pasimuter atau penjara Jepang. Jadi pembatasan yang dilakukan oleh Belanda tidak pernah menyurutkan upaya Pelaut Mandar untuk menembus blokade itu. Ini satu kehebatan yang dimiliki oleh Pelaut Mandar. Ini rute yang saya ceritakan tadi. Ini di zaman Jepang, ya, tentu orang tidak bisa kemana-mana, hanya bisa berlayar menyisir pantai barat Sulawesi sampai Toli-Toli. Lalu kemudian di zaman awal revolusi, nah inilah jalur para orang-orang Mandar mengangkut para pejuang dari Sulawesi ke Surabaya, kemudian dari Jawa Timur, Pasuruan dan sekitarnya dibawa kembali ke Makassar. Ini jalurnya. Deskripsi ini juga saya peroleh dari catatan pribadi Abdul Malik, ya, yang kemarin disebutkan oleh saya baca persis diperoleh di sini. Lalu ini jalur yang ke utara. Jadi ketika Belanda melarang orang berdagang dan melintasi laut ini, orang Mandar membuka jalur ke Tawau. Jadi mereka memang tidak bisa dipisahkan dengan laut, seperti ungkapan nanti terpisah mata hitam dari putihnya, barulah orang Mandar boleh dipisah dengan laut dan perang. Mereka tidak bisa dipisahkan. Apapun hambatannya, mereka tetap punya cara untuk mengatasinya. Nah, lalu
Prioritisasi yang ketiga adalah masa kemerosotan. Ini ditandai dengan terjadinya peristiwa gerejawan di Sulawesi Selatan. Ya, ada peristiwa DIY. Peristiwa ini menyebabkan satu dari kembaran pelabuhan Majene mengalami runtuh, yaitu pelabuhan Pambawang pada tahun 57. Daerah-daerah Mandar di bagian pesisir, terkhusus Pambawang, itu terbakar dan penduduknya semua kosong. Penduduknya meninggalkan Mandar, terutama ke pulau-pulau di Kalimantan bagian selatan, dan hanya sebagian kecil saja yang ke Makassar. Dan sampai sekarang pun kira-kira 80 atau 90% orang Mandar yang meninggalkan kampung halamannya di masa itu belum kembali. Makanya ketika saya wawancara kepada pedagang-pedagang tua di Pambawang dan juga khususnya Babakulo, mereka mengatakan kalau Anda ingin menemukan karakter sesungguhnya Pulau Mandar di masa kejayaan dulu, Anda harus ke Kalimantan Selatan. Yang sekarang itu sudah tidak ada lagi yang ori dan tanda kutip. Yang ori pedagang Pulau Mandar yang hebat itu ada di Kalimantan Selatan sana. Yang lain itu hanya pendatang aja belakangan itu. Karena dulu kampung-kampung pesisir itu kosong semuanya. Baru tahun 64 penduduk mulai mendiami kawasan pantai. Nah, akibatnya apa? Pelabuhan Pambawang mengalami kemacetan, tidak ada aktivitas lagi. Pelabuhan Majene masih bisa bertahan oleh karena ini dikuasai oleh tentara. Satu-satunya kota yang paling padat penduduknya, oleh karena pengungsian di daerah Mandar semua terkonsentrasi di Majene. Saya membaca sejumlah laporan di zaman itu bagaimana harga beras dipermainkan, naik turun karena situasi yang begitu sulit. Runtuhnya pelabuhan Pambawang itu menyebabkan jaringan Mandar, jaringan maritim mengalami kemerosotan. Mengapa? Tadi saya mengatakan dua itu kembar. Kembar itu kalau ibaratkan kaki kita, duanya berdiri kokoh. Ketika keduanya berfungsi, kita masih berdiri dengan tegak. Tetapi ketika salah satunya lepas, pincang, sekuat apapun satu kaki menopang, maka tidak akan pernah bisa berdiri kokoh berdiri sama lagi. Ketika itulah sehingga ketika pelabuhan Pambawang mengalami keruntuhan, maka jaringan maritim Mandar pun mengalami kemerosotan. Makanya pada bagian awal saya katakan ini adalah titik yang menentukan awal dan akhir dari kejayaan maritim Mandar ketika dua pelabuhan itu berfungsi atau tidak. Nah ini jaringannya, kemudian Bapak bisa melihat jaringannya sudah tidak seramai jaringan sebelumnya, sudah sepi. Ya, para pelaut-pelaut Mandar, khususnya Pambawang yang pindah ke Kalimantan Selatan, tetap membangun jaringannya ke sana, ke Donggala, ke Toli-Toli, tapi sudah tidak terlalu padat. Ya. Demikian juga dengan Majene di sini. Untuk Majene ini terutama saya wawancara aktivitas perahu pedagang Majene di sini, Pua Abus. Ya, ini aktivitas perdagangannya. Nah, ini kalau kita buatkan jaringan secara keseluruhan aktivitas pelayaran Mandar. Ketika ini saya tampilkan di UI, ada yang bilang lah itu kan Bugis, nah itu kan Makassar juga. Saya bilang enggak, ini bukan Bugis, ini bukan Makassar, ini Mandar. Gitu. Artinya sekadar untuk memperlihatkan bahwa kalau Mandar sudah didekati dengan caranya sendiri, maka dia akan menjadi satu bagian seperti juga Bugis, seperti juga Makassar. Maka pada saat itulah kita adil di dalam menempatkan para pelaut Indonesia di dalam sejarah Indonesia. Itu disebut dengan keadilan di dalam sejarah Indonesia. Jadi tidak ada yang dianaktirikan dan tidak ada yang dianaktirikan. Nah,